Baiklah, kita masuk materi yang kedua tentang penggolongan materi. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian unsur beserta contohnya. 2. Menjelaskan pengertian senyawa beserta contohnya. 3. Menjelaskan pengertian campuran serta contohnya. Kita masuk bahwa materi itu dikelompokkan menjadi 2. Zat tunggal, campuran. Zat tunggal itu dikelompokkan menjadi 2. Unsur, senyawa. Campuran juga dikelompokkan menjadi 2. Campuran homogen, campuran heterogen. Maka unsur ada 2, logam dan non-logam. Nanti penjabarannya lebih lanjut. Kemudian kita masuk tentang zat tunggal dan campuran. Zat tunggal, zat yang terdiri atas satu jenis materi. Ingat. Contohnya air, oksigen, garam, gula, nitrogen, besi, belerang. Campuran, zat yang terdiri dari 2 jenis atau lebih materi, boleh 3, boleh 4 materi. Contohnya tanah, udara, sirup, air sungai. Kemudian yang kedua, unsur dan senyawa. Zat tunggal dapat dibedakan menjadi unsur dan senyawa. Menjadi pertanyaan bagi kita, manakah yang unsur? Manakah yang senyawa? Maka satu persatu kita pelajari tentang unsur dan senyawa. Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya oksigen, O2, hidrogen, H2, nitrogen, N2, besi atau ferrum, tembaga, emas. Unsur ada 2, unsur logam dan non-logam. Maka unsur logam kecuali raksa semuanya berwujud padat, namanya logam. Tapi ada wujud cair, yaitu raksa. Dapat ditempa, mengkilap jika digosok, dapat mengantarkan listrik dan panas. Titik lele dan titik didih umumnya tinggi, massa jenis relatif tinggi. Non-logam ada berwujud padat, cair dan gas, bersifat rapuh, tidak dapat ditempa dan tidak dapat ditarik. Kecuali intan tidak mengkilap walau digosok. Non-konduktor, titik lele titik didih rendah, massa jenis rendah. Itulah perbedaan logam dan non-logam. Itu pembagian dari unsur. Senyawa terdiri dari beberapa unsur, maka senyawa dapat diuraikan menjadi unsur-unsurnya dengan proses tertentu. Contohnya air, garam, alkohol, gula. Partikel unsur, artinya penyusun unsur. Sebagian besar unsur mempunyai partikel berbentuk atom, kecuali unsur logam ada yang berbentuk molekul. Molekul adalah gabungan atom yang bersifat netral. Contohnya natrium, Na, oksigen. Partikel senyawa yang partikelnya berbentuk molekul disebut senyawa molekul. Contoh air, ini senyawa molekul. Senyawa yang partikelnya berbentuk ion disebut senyawa ion. Contohnya garam dapur, NaCl. Ion adalah atom atau kumpulan atom yang bermuatan listrik. Inilah semua Cl negatif, Na positif bermuatan dikumpulkan menjadi partikel senyawa. Campuran
Ada campuran homogen. Ada campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran serba sama. Misalnya larutan. Contoh larutan, air garam, air gula, dan lain-lain. Campuran heterogen yaitu campuran serba aneka. Yang terdiri dari koloid, misalnya susu, suspensi, misalnya air sungai. Maka diskusi yang kedua, karena pertemuan kedua, apa yang dimaksud dengan unsur, senyawa, dan campuran? Tuliskan 5 contoh unsur dan senyawa, tuliskan perbedaan senyawa dan campuran, kelompokkan ke dalam unsur, senyawa, dan campuran pernyataan di bawah ini: A. Glukosa, bensin, alkohol, emas, raksa, tanah, besi, urea, udara, susu, tembaga, nitrogen. Kelompokkan ini ke dalam unsur, senyawa, dan campuran. Tuliskan perbedaan logam dan non-logam. Sekian dan terima kasih.